Watak asli Maarten Paes terungkap usai timnas Indonesia kalah dari Irak. Akui lakukan diving, pemain Irak lakukan hal konyol saat berhasil kalahkan timnas Indonesia. Sanjung tinggi tim Garuda, pelatih Filipina sebut timnas Indonesia hampir setara dengan Korea Selatan dan Jepang. Calvin Verdonk sudah bisa main lawan Filipina, timnas Indonesia berpotensi dapat gelandang baru. Timnas Indonesia agar sedikit tenang, Irak targetkan menang melawan Vietnam di Basra. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Filipina nilai Timnas Indonesia mendekati level Korea Selatan dan Jepang. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet mengungkapkan pandangannya bahwa Timnas Indonesia semakin mendekati level sepak bola Jepang dan Korea Selatan. Meskipun dalam peringkat FIFA Indonesia masih jauh tertinggal dengan Jepang berada di posisi ke-18 dan Korea Selatan di posisi ke-23, Saintfiet melihat perkembangan positif dari Timnas Indonesia. Pada rilisan terbaru peringkat FIFA tanggal 4 April, Indonesia naik 8 posisi ke peringkat 134. Tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang dan negara-negara seperti itu di sepak bola Asia. Kata Tom Saintfiet setelah memimpin latihan timnya di Stadion Somantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Juni 2024. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka, dalam kurung Timnas Indonesia, tambahnya dikutip dari Bola Sport. Pandangan ini diutarakan Saintfiet menjelang pertandingan melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Filipina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 11/6/2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saintfiet juga menilai bahwa ribuan penonton akan memenuhi SUGBK, menjadikannya tantangan sulit bagi tim tamu. Stadion ini akan dipadati penonton dengan penggemar yang luar biasa, ucap pelatih berusia 51 tahun itu. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin dari 5 laga. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi penentu apakah Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Filipina akan memastikan langkah skuad Garuda ke putaran selanjutnya. Namun posisi Indonesia masih bisa digeser oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Pemain Irak Ayman Hussein akui sengaja gagalkan penalti saat lawan Timnas Indonesia. Pemain Irak Ayman Hussein mengungkapkan bahwa ia sengaja tidak mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia saat mengeksekusi penalti kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 0-2. Gol pertama Irak dicetak oleh Ayman Hussein pada menit ke-54 melalui titik penalti setelah bola mengenai tangan Justin Hubner di kotak penalti. Gol kedua Irak dicetak oleh Ali Jassim pada menit ke-88. Pada menit ke-74, wasit Shaun Evans kembali memberikan penalti kepada Irak setelah Hernando Ari dianggap melanggar pemain Irak. Ayman Hussein yang ditunjuk sebagai eksekutor, kali ini menendang bola melambung tinggi di atas mistar gawang. Eksekusi penalti yang tidak biasa ini menjadi sorotan. Ketika ditanya oleh media, Ayman mengakui bahwa ia sengaja mengarahkan tendangannya ke atas gawang. Ayman menjelaskan bahwa rekan setimnya melakukan diving saat Hernando berusaha meraih bola.
Ia merasa perlu bermain fair play dengan tidak mencetak gol pada penalti kedua tersebut. Itu adalah tembakan penalti yang sangat buruk. Saya berhasil menjalankan tugas saya dengan baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, kata Aiman. Namun di tendangan kedua, saya memang berharap bola tidak masuk ke dalam gawang, lanjutnya. Aiman menambahkan bahwa Hernando Ari sebenarnya tidak melakukan pelanggaran terhadap rekannya. Namun rekannya sengaja melakukan diving di kotak penalti sehingga wasit memberikan penalti. Saya bertanya kepada rekan saya, apakah kamu terkena kiper Indonesia? Dia menjawab, tidak. Dia hanya melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu sangat buruk, pungkasnya. Sikap Maarten Paes usai timnas Indonesia kalah lawan Irak. Maarten Paes, kiper berbakat yang saat ini bermain untuk FC Dallas, menunjukkan kepeduliannya terhadap para pemain timnas Indonesia. Meskipun belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena terhalang statuta FIFA, Paes tetap memberikan dukungan moral kepada rekannya Hernando Ari yang mengalami momen sulit di lapangan. Setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Paes mengirimkan pesan semangat kepada Hernando Ari melalui direct message. Dalam pesan tersebut, Paes mengatakan, "Keep on going my friend." Dalam kurung, tetap lanjutkan kawan. Hernando pun membalas pesan tersebut dengan singkat, "Terima kasih Maarten." Pertandingan yang berlangsung pada Kamis 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut menyisakan kesedihan bagi timnas Indonesia. Hernando Ari melakukan blunder fatal yang berujung pada gol penentu kemenangan Irak, sehingga Indonesia harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-2. Meskipun demikian, dukungan tidak hanya datang dari Maarten Paes, tetapi juga dari rekan-rekan setimnya di timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam memberikan pelukan dan kata-kata penyemangat kepada Hernando setelah pertandingan. Pemain lain seperti Ricky Kambuaya dan Mark Klok juga turut memberikan dukungan moral. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan perolehan 4 poin. Masih ada satu pertandingan tersisa melawan Filipina pada tanggal 14 Juni 2024. Timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan tersebut untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kiper yang peduli seperti Maarten Paes, diharapkan Timnas Indonesia dapat bangkit dan meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Indonesia adalah favorit besar untuk pertandingan ini dan kami akan menikmati bermain di depan publik yang luar biasa. Sebagai pelatih, kami tentu tidak bermain untuk kalah, tutup Tom Saintfiet. Alhamdulillah proses Calvin Verdonk selesai, Shin Tae-yong bakal kedatangan gelandang baru. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan kekuatan baru dari pemain keturunan Eropa yang diharapkan bisa membuat skuad Garuda semakin tangguh. Setelah Calvin Verdonk, pemain berdarah Belanda resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, kini ada kabar bahwa pemain keturunan Eropa lainnya, Luke Savierke, juga berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Calvin Verdonk telah merampungkan proses naturalisasinya dan resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa dalam kurung 04/06/24 malam. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagramnya. Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, tulis Erick. Setelah resmi menjadi WNI, Calvin Verdonk diprediksi akan bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Selain Calvin Verdonk, Luke Savierke, pemain berusia 20 tahun yang saat ini bermain di Liga Yunani, juga berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Luke diketahui memiliki garis keturunan Indonesia meski lahir di Jakarta dan memiliki paspor ganda terbatas, yaitu Australia dan Indonesia. Tahun ini, Luke harus menentukan paspor tunggal mana yang akan ia pilih sesuai aturan perundang-undangan.
Luke Xavier-Keyt menunjukkan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui unggahan terbarunya yang menunjukkan ia menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang membuat netizen memprediksi bahwa Luke akan menjadi pemain baru timnas Indonesia. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai Luke Xavier-Keyt, jika ia benar bergabung, kehadirannya diprediksi akan membuat skuad Garuda semakin solid. Luke dikenal sebagai gelandang muda berbakat yang mampu berperan sebagai bek sayap. Di musim ini ia telah tampil dalam 3 pertandingan untuk skuad senior Diagoras. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di Eropa, kehadiran Luke Xavier-Keyt bisa menjadi aset menjanjikan bagi masa depan timnas Indonesia. Timnas Irak tetap incar menang saat hadapi Vietnam. Tim nasional Irak dipastikan akan tetap mengincar kemenangan saat menghadapi Vietnam di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia yang sebelumnya mengira Irak akan bermain santai melawan Vietnam. Informasi bahwa Irak akan bermain serius disampaikan oleh media Irak Win-Win. Menurut laporan, pelatih timnas Irak, Jesus Casas, telah memerintahkan para pemainnya untuk mengejar 3 poin saat melawan Vietnam. Pertandingan antara Irak dan Vietnam akan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Irak, pada Rabu (12 Juni 2024). Laga ini menjadi kesempatan bagi singa Mesopotamia julukan timnas Irak untuk melanjutkan tren positif mereka setelah menyapu bersih 5 kemenangan di grup F. Meski sudah memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Jesus Casas tidak ingin timnya bersantai. Pelatih asal Spanyol itu menekankan pentingnya meraih kemenangan di laga melawan Vietnam. Casas berbicara kepada para pemain dan mengatakan bahwa kemenangan adalah kebutuhan yang tak terelakkan, kata seorang sumber dari Win-Win, dikutip pada Minggu (9 Juni 2024. Karena Irak akan memainkan pertandingan terakhir di kandang sendiri dalam kualifikasi putaran kedua. Memenangkan laga ini adalah tugas penting agar para penggemar merasa yakin dengan tim mereka sebelum memasuki kualifikasi Asia yang menentukan. Lanjut sumber tersebut. Strategi Jesus Casas ini sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. Jika Irak berhasil mengalahkan Vietnam, timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan bertanding melawan Filipina di laga terakhir putaran kedua pada Selasa (11 Juni 2024).